Setelah masing-masing kerbau berada di arena pertarungan, pihak kerajaan Majapahit melepas kerbau yang besar, tegap dan ganas. Sedangkan dari pihak kerajaan Pagaruyung, hanya kerbau kecil yang di kepalanya terpasang pisau belati yang kecil, namun sangat tajam. Kerbau Majapahit dilepaskan dan mencari lawan. Sedangkan kerbau Pagaruyung masih di kandang dan siap untuk dilepaskan. Pihak kerajaan Majapahit berteriak, "Lepaskan kerbau kalian, lepaskan!" Mendengar teriakan itu, maka kerbau dari Pagaruyung dilepaskan di arena pertarungan yang sudah dipersiapkan. Anak kerbau dari Pagaruyung ini, sewaktu melihat kerbau yang besar, yang diduga induknya itu langsung menyurup di sela-sela kaki kerbau yang besar. Kedua pisau tajam dan runci, yang berada di kepala kerbau kecil itu, melukai dan merobek perut kerbau yang besar, dan akhirnya mati kehabisan darah. Semenjak kejadian itu, Kerajaan Pagaruyung disebut dengan Kerajaan Minangkabau, asal kata dari menang kerbau. Sekarang, sudah jelas bagi kalian, mengapa dinamakan Minangkabau. Sekarang terkenal dengan sebutan Sumatera Barat. Kita kembali pada cerita Putri Sangkar Bulan. Setelah Sang Purba berada di Kerajaan Minangkabau beberapa bulan, Datuk Perpati dan Datuk Ketemenggungan setuju untuk mengangkat Sang Purba menjadi raja di Kerajaan Minangkabau. Di kerajaan tersebut, dua orang datuk itu merupakan dua tokoh pemerintah yang berhasil menyusun tata kerajaan dan hukum adat yang sampai sekarang masih berlaku di daerah Sumatera Barat dan daerah Rantau Kuantan. Jelas datuk, sesuai dengan keinginan Raja Sang Purba, keturunan Raja Melayu, untuk memperluas kawasan kerajaan, maka para pembesar kerajaan Datuk Perpati dan Datuk Temenggungan diberi tugas kembali untuk memerintah kerajaan Kuantan. Datuk Perpati dan Datuk Temenggungan dalam melaksanakan titah raja, pulang menggunakan rakit, mengikuti aliran sungai Batang Kuantan, sambil menghitung beberapa buah rantau Kuantan, atau kenegerian, yang berada dalam kawasan kerajaan Kuantan. Menurut kedua datuk ini, rantau Kuantan berjumlah 19 buah, yang membentuk menjadi satu federasi, yang terdiri dari luhak-luhak, yang akan dikuasai oleh kedua datuk tersebut. Karena luhaknya berjumlah 19 buah oleh datuk ini, disebut dengan rantaunan kurang oso 20. Kehadiran kedua tokoh besar ini di kerajaan Kuantan tidak menimbulkan masalah dan disambut dengan senang hati. Karena kedua datuk ini merupakan pemikir-pemikir dan gudang ilmu pengetahuan yang tidak ada tandingannya pada masa itu. Para cucu datuk termenung dan terdiam mendengar cerita datuk mereka. Mereka merasakan manfaat yang besar. "Mengapa kalian diam dan tidak bertanya?" sargah datuk. Cucunya menjawab, "Isi cerita datuk sangat baik dan bermanfaat bagi mereka, karena di pelajaran sekolah tidak diajarkan oleh bapak guru. Yang datuk ceritakan ini memang fakta dan akan menjadi sejarah," kata datuk kembali. Datuk melanjutkan ceritanya kembali, karena begitu luasnya kerajaan Kuantan yang akan dikuasai mereka, maka Datuk Perpati dan Datuk Temenggungan mohon kepada Raja Adityawarman supaya ditambah lagi seorang datuk untuk memerintah kerajaan Kuantan. Permohonan diterima, permintaan dikabulkan, maka Raja menunjuk Datuk Lelobudi untuk menguasai salah satu luhak dalam kerajaan Kuantan. Beberapa tahun kemudian, Datuk Ketemenggungan diminta Raja Kerajaan Indragiri, narasinya dua, agar pindah menjadi pembantunya untuk menjalankan roda pemerintahan dalam kerajaan Indragiri, yang pusat pemerintahannya pada masa itu di Kota Lama sekarang.